Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah alat analisa penelitian akan mempresentasikan tentang materi model regresi variabel dummy. Kelompok 5 terdiri dari 8 orang. Yang pertama, saya Krantia Noni Ayuhana, NPM 1801010030. Kemudian ada Mbak Ninda Arumsari, NPM 1801010064. Ada Bu Erna Herawati, NPM 1801010024. Ada Pak Agus Herianto, 18010202. Ada Pak Hari Prasetyo, NPM 1801010019. Ada Mas Yusuf Solekan, NPM 1601010095. Ada Mas Rogi Ardi Pamungkas, NPM 1601010033. Dan ada Ibu Nugraheni Sulukti, NPM 2001010177. Yang pertama ada pengertian dari variabel dummy. Jadi variabel dummy ini adalah variabel yang nantinya akan mengasumsikan nilai 0 dan nilai 1. Variabel dummy ini secara esensial merupakan variabel dari suatu perangkat untuk menggolongkan data ke dalam kategori mutually eksklusif atau berhubungan secara khusus. Selanjutnya adalah model ANOVA. Nanti di model ANOVA ini akan dijelaskan oleh Mbak Ninda Arumsari. Model ANOVA itu digunakan untuk mengetahui sifat signifikansi statistik dari hubungan antara regresan kuantitatif dan regresor kualitatif. Atau saatnya ada peringatan dalam variabel dummy. 1. Kolinearitas sempurna, yaitu kategori yang tidak ada variabel dummy-nya disebut kategori dasar, kategori acuan, kategori kontrol, kategori pembanding. Ada kategori referensi atau kategori yang dihilangkan. Dan ada nilai intercept yang menunjukkan nilai rata. Set confession intercept diferensial. Jika variabel kualitatif lebih dari 1, maka kategori acuan diserahkan peneliti. 6. Menggunakan variabel dummy sebanyak jumlah kategori yang ada untuk menghindari jebakan. Selanjutnya akan dibahas oleh Bu Erna. Saya lanjutkan tentang masalah model ANOVA 2 variabel kualitatif, yaitu model ANOVA dengan 2 variabel kuantitatif. Perlu diperhatikan kategori yang diperlakukan sebagai kategori dasar. Dan itu yang selanjutnya analisis covariance atau ANCOVA, yaitu model regresi yang terdiri atas campuran antara variabel kuantitatif dan kualitatif. Model ini memberikan suatu metode statistik untuk mengontrol pengaruh dari regresor kuantitatif atau covariat atau variabel kontrol. Yang selanjutnya adalah alternatif variabel dummy untuk uji jauh. Yang pertama adalah coincident regression, adalah koefisien intercept dan kemiringan sama nilainya pada kedua regresi. Hal ini merupakan coincident regression. Yang kedua, parallel regression, adalah koefisien intercept pada kedua regresi berbeda nilainya, tetapi koefisien kemiringannya sama. Hal ini merupakan kasus pada parallel regression. Yang ketiga, concurrent regression, yang adalah koefisien intercept pada kedua regresi sama nilainya, tetapi koefisien kemiringannya berbeda. Hal ini merupakan kasus pada koefisien regression. Yang keempat, dissimilar regression, adalah koefisien intercept dan kemiringan pada kedua regresi berbeda nilainya. Hal ini merupakan kasus pada dissimilar regression. Selanjutnya
Dummy interaksi. Dummy interaksi adalah perkalian dari dua variabel kualitatif atau dummy mengubah pengaruh dari kedua atribut. Baik, maka saya akan melanjutkan tentang regresi linear bertahap. Regresi linear bertahap di sini dijelaskan yaitu metode penyesuaian model regresi di mana pemilihan variabel prediktif dilakukan dengan prosedur otomatis. Di sini variabel prediktif adalah sebuah prediksi yang akan terjadi di masa depan atau yang akan datang. Selanjutnya adalah variabel dummy dalam analisis musiman. Dijelaskan di sini adalah banyak data ekonomi, time series berdasarkan data bulanan maupun triwulan yang memiliki pola musiman. Seperti contoh di sini dijelaskan penjualan toko serta ada pada saat Natal dan saat liburan utama lainnya. Permintaan uang dari rumah tangga pada musim liburan, sedangkan permintaan es krim dan minuman ringan pada musim panas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Eni. Model regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross section dan data time series, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Kemudian aspek teknik dari teknik variabel dummy ada 3, yaitu yang pertama, interpretasi variabel dummy dalam regresi semi-logaritmik. Yang kedua, variabel dummy dan heteroskedasitas. Yang ketiga adalah variabel dummy dan autokorelasi. Untuk variabel semi-logaritmik biasa dicontohkan untuk upah jam berdasarkan jenis kelamin. Kemudian untuk heteroskedastisitas cocok untuk kebanyakan teknik statistik. Kemudian variabel dummy yang autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Demikian tadi presentasi dari kelompok 5. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.